Tapi tidak ada salahnya kemudian kita menginventarisir seperti Pak Yadin, itu ya Pak Asbullah, itu Pak Veritaso, itu kemudian ya tokoh-tokoh muda bisa mendampingi nanti mungkin Pak Lori, Pak Domi Mere atau yang lain-lain. Jadi kalau mungkin bupatinya senior, ya wakilnya anak-anak muda gitu loh. Nah, dalam konteks ND ke depan tentu saya berharap bahwa paketnya itu ya Katolik Islam tua muda. Sehingga ini paket yang ideal untuk menjaga kebersamaan kita, untuk membuktikan bahwa ND adalah kota Pancasila yang bisa merawat semuanya. Dengan model itulah kita bisa akan membangun ND lebih baik ke depan. Bagi saya yang sering saya pantau itu, orang NTT ini, termasuk kita di ND atau di mana saja di Flores ini, kita ini kaya secara individu, tapi kita miskin secara kolektivitas. Ya harapan saya, ya mudah-mudahan dengan channel ini, itu bisa menginspirasi, gitu? Halo Sobat Milenial semua, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel, podcast Positive Room. Kayaknya suasana pada kali ini, edisi kali ini agak berbeda. Saya lebih mengambil tempat di luar, karena tamu saya juga malam ini juga berbeda. Tamu saya juga ini sesuatu yang baru sebenarnya, dengan konsep yang baru. Tamu saya ini adalah orang yang mungkin, ya kalau saatnya sering kita dengar di Dapil 1 Nusa Tenggara Timur, pastinya orang sudah kenal siapa sih Abang Ayo. Dan malam ini memang saya dengan sedikit konsep berbeda karena beliau juga anak muda ya, milenial juga yang bisa duduk di DPR RI dan juga punya visi bagaimana membangun Nusa Tenggara Timur tentunya, dan juga ya banyak poin-poin penting yang mungkin ada yang akan saya tanyakan ke beliau terkait apa saja sih perjuangan beliau dan seperti apa sih Provinsi Nusa Tenggara Timur kalau dilihat dari kacamata beliau-beliau yang ada di Jakarta, gitu, seperti apa potensi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur secara khusus sebagai suatu provinsi kepulauan. Langsung saja Sobat Milenial, saya menyapa Abang Ayo. Assalamualaikum Abang, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik nih Pak Yadin. Abang, ini di edisi kali ini baru saya bisa menghadirkan Abang di suasana yang di luar apa ya, di luar studio. Pengennya sih ada berubah begitu, beda. Semoga saja Abang terbiasa Bang, kalau di Jakarta kan mungkin lebih beda ya. Kalau di sini apa adanya, yang penting bisa ya, dibuat kita santai. Nah Bang, kira-kira sejauh ini selama menjadi anggota DPR pusat ya, dari tahun kemarin sampai sekarang di periode 2009-2024, apa saja kira-kira yang menjadi tantangan penting untuk kita di Nusa Tenggara Timur gitu? Ya, terima kasih Pak Yadin. Ini saya sungguh sangat tersanjung karena malam hari ini diundang Pak Yadin ke studio Millennial Spirit Channel. Tentu saya senang karena saya melihat terus, saya pantau terus bahwa media ini menjadi media untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami banyak hal, terutama dalam bidang bagaimana kita bersama-sama membangun kampung halaman kita, ND, NTT, dan bangsa yang kita cintai ini. Nah, soal saya menjadi anggota DPR ini ceritanya panjang Pak Yadin. Siap. Dulu orang tidak kenal siapa Yohan. Orang juga tidak pernah menghitung kita, tapi kita ini basic aktivis, anak muda yang selalu berani ya, untuk mengekspresikan kemampuannya. Dan kalau kita telateni dengan baik, ya faktanya hari ini alhamdulillah banyak masyarakat kemudian bisa menerima dan memberi kita kesempatan. Dan ya kita berharap juga bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang penting bagi anak muda di NTT yang menurut saya punya potensi yang sangat besar. Apalagi hari ini Pak Yadin, ini ada sesuatu yang menggelisahkan kita soal anak muda ini. Bahwa hari ini telah terjadi bonus demografi yang luar biasa. Bagi orang di Jawa, kota besar di Jawa, Kalimantan, Sumatera, bonus demografi ini bisa jadi berkah. Karena penambahan jumlah anak muda usia produktif yang tentu mereka punya lapangan pekerjaan yang banyak. Tapi bagi kita di NTT ini, kalau tidak kita hati-hati, bonus demografi ini bisa menjadi musibah bagi kita di NTT, karena memang ya lapangan kerja sangat terbatas. Kita banyak menyekolahkan anak kita di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, pulang kemudian mereka menghadapi situasi di mana lapangan pekerjaan sangat terbatas. Yang tersedia cuma PNS, itu pun juga sangat terbatas kuotanya.
kemudian syaratnya juga begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu tentu kita ingin mengajak anak-anak muda kita bahwa begitu banyak ruang yang perlu kita isi. Ya, yang tertarik dengan politik ya silakan, yang mau tertarik ke dunia wirausaha juga bisa, tetapi yang perlu kita lakukan sekarang bagaimana anak muda itu mempersiapkan diri. Saya kebetulan memilih jalur politik sebagai jalan pengabdian kita. Karena saya melihat bahwa NTT hari ini Pak Yadin ini mendapat stigma yang tidak baik dari banyak kalangan. Jadi kalau kita ke Jakarta, kita ke Sumatera, kita ke Kalimantan, kita ke Sulawesi, ketika kita memperkenalkan diri, saya Ahmad Yohan, putra NTT, itu yang langsung muncul di benak mereka, saudara-saudara kita itu, bahwa NTT ini pasti adalah daerah yang tertinggal, yang terbelakang, kemudian ya belum layak lah masyarakatnya hidup dalam kondisi yang baik. Karena memang faktanya Pak Yadin, sampai hari ini NTT masih masuk dalam kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia. 3 provinsi yang tingkat pendidikannya tertinggal di Indonesia. 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia. Jadi ini seperti ya mata rantai yang kemudian membuat kita itu terus mendapat stigma bahwa kita adalah daerah yang tertinggal, yang belum maju, belum sejahtera. Padahal menurut saya Pak Yadin, sungguhnya Tuhan ini menganugerahkan NTT ini potensinya luar biasa. Kita sangat kaya, baik di laut, di darat, potensi pariwisata kita juga luar biasa. Kita punya Komodo, itu keajaiban dunia. Kita punya Kelimutu, itu juga keajaiban dunia. Kita punya Batu Mitong di Riung, 17 pulau luar biasa. Kita punya Mako di Flores Timur. Kita punya Festival Dugong di Alor. Kita punya perayaan Semana Santa. Iya, di dunia cuma ada 2, satu di Larantuka, satu di Portugal. Tapi semua ini belum terkelola dengan baik, sehingga NTT kemudian masih tertinggal. Kalau kita mampu mengelola ini dengan baik, tentu kita sangat layak menjadi provinsi yang maju sebagaimana provinsi-provinsi yang lain. Tentu menurut saya sebagai anak muda yang pernah belajar di Jawa. Kemudian ikut dalam dunia aktivis, kemudian ketemu momentum 98, hiruk pikuk politik yang luar biasa, kemudian menjebak kita masuk ke dalam situ. Akhirnya yang tadi ingin jadi guru agama, ya, kemudian belajar, ya, belajar banyak hal tentang dinamika-dinamika yang terjadi di bangsa ini. Kemudian saya merubah orientasi. Tadi yang ingin jadi guru agama, ingin jadi politisi, sehingga kita bisa berbuat sesuatu untuk kampung halaman kita. Sehingga waktu pertama kali saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, tagline saya itu adalah pulang kampung, bangun kampung. Karena saya sadar betul bahwa kampung halaman saya ya masih masuk dalam kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia, 3 provinsi yang tingkat pendidikannya paling buruk di Indonesia, 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga tentu saya merasa bahwa tidak ada orang lain yang akan datang ke kampung halaman kita untuk merubah kampung kita, kecuali kita anak-anak muda NTT, anak-anak muda ND ini, yang mau pulang ke ND, mau pulang ke NTT, lalu mengambil peran dengan kemampuannya, dengan bidang yang dia geluti, sehingga kita semua bisa berkontribusi untuk kampung halaman kita, untuk provinsi, dan bahkan untuk bangsa yang kita cintai ini. Dan saya meyakini bahwa politik salah satu jalan yang bisa kita pilih untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan penting untuk kepentingan kampung halaman kita, untuk provinsi kita, untuk daerah kita, bahkan untuk bangsa yang kita cintai. Oke, ini Abang ini kan tadi penjelasan Abang memang bagaimana Abang dari mudanya belajar di Jawa, memang di 98 ini tragedi yang membawa kita ke dalam suasana politik yang sebenarnya tidak kita pikirkan kemarin bisa ada terjun dalam dunia politik. Terus nih Abang, kira-kira pandangan Abang terhadap anak-anak muda ya tentunya, khususnya yang ada di ND itu ya secara garis besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena untuk maju sebagai anggota DPR tentunya sebagai seorang politisi punya bekal, gitu. Punya bekal. Dan kira-kira seperti apa ceritanya, kalau boleh lah Abang cerita seperti apa harusnya anak muda itu dikemas ya, kalau kandidatnya itu kita membawa ke jalur politik seperti apa yang harus dipersiapkan oleh seorang anak muda. Karena untuk menjadi seorang politisi tentunya di DPR sendiri menurut saya dalam tanda kutip ini bukan lahan pekerjaan ini. Ini bukan lahan untuk kita mencari uang di situ, tapi ini bagaimana kita mengabdi sebenarnya. Tapi menurut Abang seperti apa? Menurut Abang terkait anak-anak muda yang harus mempersiapkan diri untuk ke situ? Ya, saya kira ini sobat-sobat muda juga harus paham bahwa di politik ini ya orang harus punya 3 modal. Pertama yang modal politik, modal sosial, modal kapital. Kalau kita ingin terlibat dalam dunia
politik yang real. Karena puncak karir seorang politisi itu ya legislatif, eksekutif. Kalau cuma sibuk dihirup pikuk menjadi aktivis partai, tidak pernah sampai menjadi menjadi legislatif eksekutif, mungkin dia belum masuk kategori sebagai politisi murni. Nah, saya kebetulan punya kesempatan menjadi politisi yang dipercaya oleh rakyat NTT menjadi anggota DPR RI. Dulu saya menyadari betul kalau kita mau maju menurut teori politiknya, bahwa orang harus punya 3 ini: modal politik, modal sosial, modal kapital. Modal politik ya harus masuk di partai. Karena orang mau nyalek itu ya diusul oleh partai. Jadi kalau tidak punya relasi dengan partai, tidak menjadi aktivis partai, tidak menjadi kader partai, tentu kita tidak punya pintu untuk dicalonkan oleh partai manapun. Beda dengan pilkada, kalau pilkada bisa independen. Tapi kalau menjadi legislatif ini, pintunya cuma partai. Sehingga kalau sobat-sobat muda ingin jadi politisi, maka ya tinggal pilih mana partai yang kita yakini, ya toh, bisa membawa aspirasi kita, kemudian bisa menerima kita. Itu yang penting. Ya kadang kita merasa bahwa di partai itu bisa menerima aspirasi kita, tapi mereka nggak bisa menerima kita, karena sesaknya kader. Tapi ada juga partai yang mungkin belum sama visinya, tapi bisa menerima kita. Kita lah yang mengisi partai itu agar visinya bisa sesuai dengan yang kita mau. Kemudian yang kedua, orang harus punya modal sosial. Karena kita akan melewati proses elektoral. Karena menjadi eksekutif, legislatif harus dipilih. Yang milih adalah masyarakat. Oleh karena itu perlu yang kita bangun adalah modal sosial kita. Maka perlu dibangun dengan relasi-relasi dengan masyarakat. Komunikasi. Nah, saya dulu terus terang saja, orang tidak pernah kenal Ahmad Yohan karena saya lahir di ND. Kemudian ikut orang tua pindah ke Bejawa. SDK di Tanah Ludu Bejawa 1, 6 tahun. Kemudian pindah kembali di MTS Terbiah di ND. Kemudian Madrasah Aliyah di Kupang. Kelas 3 pindah ke ND lagi. Ya. Saya cuma sibuk di rumah aja. Kemudian terbang ke Jogja, masuk S1 di Jogja. 94 masuk, baru sekolah 4 tahun, ketemu momentum 98. Itu yang merubah cara pandang kita. Itu dulu ya saya cuma pengen sekolah agama, jadi guru agama. Ya. Tapi tiba-tiba ketemu momentum 98 berubah. Nah. Saya kemudian ya tertarik dengan politik, kemudian ingin terlibat aktif di dalamnya, dan bercita-cita juga bisa membawa aspirasi, memperjuangkan aspirasi keluarga besar di NTT. Nah, saya kemudian mulai tahun 2012 turun ke Flores lagi. Jadi saya dulu di Jogja, masuk di Partai Amanat Nasional sejak awal, karena saya tertarik dengan figur Pak Amin waktu jadi lokomotif reformasi. Ya, dan menurut saya kalau saya masuk PAN, saya punya kesempatan. Kalau masuk Golkar, antrinya panjang. Karena saya kuliah, Pak Mekeng sudah DPR. Pak Mekeng sudah DPR, tokoh-tokoh hebat sudah banyak sekali. Sehingga kita cari partai yang bisa menerima kita, lalu kita bisa memperjuangkan aspirasi itu. Saya jadi aktivis PAN di Jogja, kemudian ke pusat. Saya pernah ditawari menjadi anggota DPR di Jogja, saya nolak. Saya bilang, kalau saya maju di Jogja, pertama saya ragu, apakah orang Jogja percaya sama saya? Karena toh kita harus memperjuangkan daerah itu. Sehingga saya memilih kepada, saya minta kepada pengurus partai, kalau mau mencalonkan saya, kembalikan saya kampung halaman saya. Akhirnya DPP setuju, saya didorong untuk maju di NTT 1. Tahun 2012, Pak Yadin, orang tidak kenal Ahmad Yohan, karena saya sudah hampir 20 tahun di Jogja. Tidak pernah pulang. Gitu. Tidak, jarang pulang. Secara sosial udah jadi pulang. Saya kalau pulang pun cuma lebaran sama orang tua seminggu, kembali. Paling ketemu teman-teman sekolah pun cuma sebentar. Tidak ada agenda-agenda yang serius. Paling cuma ya temu kangen dan lain sebagainya. Tapi karena tadi itu semangat dan keinginan untuk membuktikan bahwa kita anak muda juga bisa, saya tahun 2012 turun keliling dari Manggarai Barat sampai ke Alor. Banyak orang mencibir, kamu siapa kok tiba-tiba mau maju DPR RI lawan tokoh-tokoh hebat seperti Pak Mekeng, atau Pak Beni Karmen, atau kemudian tokoh-tokoh seperti Pak Pius Srilanang waktu itu, kemudian Pak Yosef Nwasoi dan lain sebagainya. Tapi saya kira karakter anak muda itu harus percaya diri, berani dan mampu melakukan terobosan-terobosan yang berarti bagi perjalanan hidupnya. Saya kemudian memilih ya masuk kampung, keluar kampung, ke pulau-pulau, tidur bersama masyarakat, belajar dari masyarakat apa yang mereka inginkan. Kemudian kita rumuskan, mungkin inilah yang harus kita perjuangkan. Dari kampung ke kampung kita tidur di kampung-kampung, ketemu dengan masyarakat, belajar dengan mereka. Kemudian dia terbangun juga chemistry.
Karena tidak semua orang juga mau masuk kampung-kampung. Begini luas NTT ini kan. Ada medannya juga tidak seperti di Jawa. Siapa yang saya merasakan dulu tuh Pak Yadin. Ya. Naik motor darat, kemudian nyebrang dengan perahu kapal kecil. Karena kita belum punya modal. Kita hanya pakai kapal-kapal nelayan yang mau mengantar kita, cuma naik bayar aja bahan bakarnya. Mereka juga semangat kan, mengantar saya ke pulau-pulau, saya ke Lembata, saya ke Pantar, saya ke Kangge, saya ke semua pulau di Alor. Saya ke pulau di Maumere sana, tengah malam pakai perahu jolor itu. Jolor. Ternyata saya selalu punya keyakinan bahwa hasil tidak pernah perjuangan tidak pernah mengkhianati hasilnya. Toh akhirnya ketemu juga momentumnya. Saya kemudian di tahun 2019 itu ya dipercaya lagi menjadi anggota DPR RI dengan suara yang saya juga tidak yakin, tidak prediksi sebelumnya. Bisa mengalahkan tokoh-tokoh hebat waktu itu, ya toh. Dalam tanda petik mengalahkan, kan kita berkompetisi di internal. Ada Pak Christian Rotok, itu ada Pak Anton Bagul Dagur, ada Pak Roncianus, itu. Mereka mantan bupati, tokoh hebat di NTT. Tapi kita anak muda kemudian diberi kesempatan karena kita mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat yang banyak. Sehingga terbangunlah modal sosial. Menurut saya anak muda jangan pernah takut. Kalau kita punya modal politik, punya modal sosial, modal kapital ini bisa kita cari dan bisa kita tukar dengan membangun relasi dengan baik di sosial dan membangun hubungan yang baik dengan partai politik. Sehingga ya saya tidak pernah bayar uang saksi karena partai yang bayar uang saksinya. Ya. Saya cuma berkomunikasi dengan teman-teman partai di daerah, ya alhamdulillah, puji syukur, yang membahagiakan saya dulu begitu keras. Pak Yadin juga merasakan di pemilu 2019. Karena pertarungan pilpres berpengaruh juga pada kita di bawah. Saya dulu di Pulau Ende misalnya orang kampanye jangan pilih Ahmad Yohan, dia murtad. Karena saya muslim, di kampung muslim mencurigai saya ini murtad. Karena ada nama Yohannya. Nah, di kampung-kampung Kota Besar Katolik di Gunung ada juga yang kampanye jangan pilih Ahmad Yohan, partainya partai khilafah, anti Jokowi, itu orang Islam. Tapi tadi kalau kita silaturahmi, kita datang dengan hati, itu bisa tembus ke hati yang lain. Dan menurut saya di politik kan kita tahu rumusnya Pak Yadin. Kalau kepercayaan itu muncul kepada kita, maka pergerakan itu juga cepat kepada kita. Karena ada rumusnya di ekonomi maupun di politik kan, kalau high trust, high speed, low cost. Kalau kepercayaan kepada kita itu tinggi, maka begitu banyak orang mau bergerak, berjuang untuk kita. Dan itu low cost, tidak butuh biaya yang banyak. Tapi kalau kita ini low trust, itu low speed dan high cost. Jadi kalau kepercayaan pada kita itu rendah, begitu lambat orang itu mau mendukung kita. Dan juga kita akan mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara memilih kita. Dan saya sebagai anak muda tidak pernah mau membeli suara, membayar masyarakat untuk memilih kita. Yang kita butuhkan adalah mereka percaya kepada kita, anak kandung NTT, anak kandung orang ND, untuk berjuang kepentingan ND, kepentingan Nusa Tenggara Timur, dan untuk juga mengharumkan nama NTT di bangsa yang kita cintai. Oke, ini kalau kita bicara Sobat Milan kan agak panjang ini. Saya sedikit mungkin mungkin ada sesuatu gambaran Abang. Kan terakhir-terakhir ini saya juga melihat peta pemilih peta pemilih di Nusa Tenggara Timur, dan juga cara orang menentukan pilihan, cara masyarakat secara garis besar yang tadi Abang sudah sebutkan sosial menentukan pilihan. Karena kadang di semakin ke sini semua orang menganggapan bahwa posisi DPR sekarang seperti eksekutif juga akhirnya. Karena pasti mereka juga memilih kita untuk jadi seseorang, menjadi anggota DPR, menjadi wakil mereka di masyarakat. Kadang posisi pekerjaan DPR sendiri sudah tidak dipikirkan lagi. Yang penting siapa yang sudah kita pilih, itu yang harus datang membantu kita. Kadang ini seperti apa yang Abang melihat? Akhirnya susah masyarakat itu bisa menentukan pilihan secara pasti, atau sudah dari jauh-jauh hari sudah punya pilihan. Kadang mereka melihat bahwa siapa yang datang ke sini dan memberikan bantuan ke kita, itulah yang kita pilih. Akhirnya ada transaksional seperti itu. Kira-kira yang Abang lihat seperti apa ini, Abang? Jadi makanya saya mau datang ke Millennial Spirit Channel ini, karena saya anggap ini media edukasi politik yang baik. Nah, sehingga saya punya kesempatan lah untuk berbagi informasi ini. Memang begini Pak Yadin, begitu banyak masyarakat kecewa setelah momentum demokrasi itu berlangsung. Baik itu di pilkada, di pileg, pilpres, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sering sekali di momentum demokrasi mendengarkan janji-janji kampanye yang luar biasa. Kemudian setelah berlangsung,
orang yang kita pilih jadi tidak mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang beliau bicarakan ketika forum-forum sosialisasi ketika kita maju itu. Karena memang antara caleg dengan masyarakat itu kita belum punya informasi yang cukup soal apa sih tugas kita ini. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya kan eksekutif dengan legislatif ini beda. Eksekutif tugasnya 3. Ya tugasnya administrasi pemerintahan. Kemudian tugasnya pelaksana pembangunan. Oleh karena itu beliau pengguna anggaran. Yang ketiga, melindungi seluruh genap masyarakat atau rakyat yang dia pimpin. Ini tugasnya. Nah, kemudian legislatif ini tugasnya itu bersama pemerintah, eksekutif, bikin undang-undang kalau di pusat. Ya. Kalau di provinsi kabupaten, perda. Kemudian bersama pemerintah nyusun anggaran. Kalau kami APBN, Pak Yadin dan teman-teman kabupaten APBD. Ya, kemudian tugas karena kita bersama pemerintah ini nyusun undang-undang, nyusun anggaran, maka fungsi legislatif ketiga mengontrol jalannya pemerintahan, pengawasan. Nah, cuma kadang-kadang ini di lapangan waktu sosialisasi, saking semangatnya para caleg, dia juga tidak paham ini, dia kampanye, pilih saya, nanti saya bikin jalan. Pilih saya, nanti saya bikin jembatan, saya bikin puskesmas, saya bikin rumah sakit. Kalau itu yang ngomong calon presiden, calon gubernur, calon bupati, pantas. Karena dia bicara dalam konteks eksekutif, pelaksana pembangunan, pengguna anggaran. Lah kalau anggota DPR, calon anggota DPR, tiba-tiba kampanye pilih saya, nanti saya bangun jalan, saya bangun rumah sakit, saya bangun ini, saya pastikan itu sulit. Susah. Akhirnya banyak juga orang kecewa. Dulu dia bikin jalan-jalan, kok kita hancur terus. Nah, oleh karena itu ini yang masyarakat harus paham, sehingga nanti kalau milih anggota DPR itu tugasnya tadi itu. Sehingga nanti ya kita berharap kepada beliau bisa memperjuangkan undang-undang atau perda, yaitu bermanfaat untuk kepentingan kita. Dia bisa berjuang ke pemerintah untuk penganggaran yang bermanfaat untuk kita. Ya. Kemudian ya bisa mengontrol dari pemerintah agar ini clean and good and clean governance. Ini yang penting. Nah, cuma karena memang masyarakat kita ini dalam kondisi yang kurang baik saat ini, begitu banyak harapannya kepada setiap pemimpin, baik itu eksekutif maupun legislatif. Nah, kita kemudian turun ke lapangan, ya mau atau tidak mau, juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi sebagian harapan masyarakat itu. Yang kadang apa yang kita kerjakan itu bukan menjadi tupoksi kita. Ya kadang kita ketemu dengan masyarakat yang mengeluh soal fasilitas umum yang mereka miliki. Ya terpaksa sebagian gaji kita harus kita alokasikan. Tapi kadang-kadang masyarakat itu juga belum paham Pak Yadin. Saya tahu itu Pak Yadin pasti susah. Kadang ada keluarga merasa milik kita, anaknya sakit, ngontak kita. Anaknya nanti mau bayar SPP, ngontak kita. Itu ada pernikahan di kampung, ngontak kita. Ada masalah di kampung, ngontak kita. Tentu itu ya tidak masalah juga. Tapi perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalaupun tidak kita penuhi, bukan karena kita tidak mau, tapi memang apa yang kita miliki juga terbatas. Nah, sehingga nanti kalau suatu saat saya, Pak Yadin, tidak memenuhi sebagian permintaan itu, ya mohon dimaklumi. Tapi kalau kami kemudian tidak memperjuangkan atau ikut terlibat nyusun undang-undang yang menyakiti masyarakat, tentu kami bisa dihukum. Kalau kami tidak bisa mendorong aspirasi masyarakat lewat rapat-rapat yang pemerintah agar ada anggaran yang berkeadilan untuk setiap daerah, itu mungkin saudara-saudaraku bisa mempersoalkan kepada kami. Sehingga itulah fungsinya reses, di mana kita akan bertemu dengan masyarakat, saling tukar pikiran, menyerap aspirasi, lalu itu menjadi bahan yang kita perjuangkan ketika rapat-rapat di DPR bersama pemerintah. Itu. Nah, saya kira ini yang masyarakat juga harus paham, sehingga nanti kalau pemilu lagi, itu jangan percaya sama caleg-caleg itu, kalau ngomong saya mau bikin jalan, itu tugasnya bupati. Kalau nanti bupati pilpres itu ngomong itu pantas. Nah, tapi kita ini harus bicara bagaimana nanti kita nyusun perda, gitu, yaitu memenuhi harapan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Bagaimana kita akan mengontrol jalannya pemerintahan menjadi baik sehingga bermanfaat, berkeadilan membangun daerah kita. Kemudian kita juga akan berusaha semaksimal mungkin rapat di pemerintah nyusun anggaran itu, kira-kira anggaran yang kita buat ini bisa berkeadilan untuk setiap daerah. Minimal setiap tahun itu pemerintah bersama DPR itu bisa nyusun anggaran itu yang bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat di semua dinas atau semua kementerian, kira-kira begitu.
Yang sobat milenial ini kayaknya sudah banyak penjelasan dari abang, tapi kayaknya abang saya masih ada lagi banyak. Sambil ngopi dulu nih. Sambil ngopi. Sobat ini kopinya enak sekali. Ini kopi Flores yang selalu tunggu-tunggu kita ini. Nah ini sobat milenial, ini kan mungkin tadi saya belum kasih gambaran juga, Abang Ayo juga dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional, yang mungkin juga punya posisi penting di DPP ya, dalam hal ini Partai PAN sendiri, internal Partai PAN. Nah, Abang, karena saya mungkin bertanya sedikit, target Partai PAN ini. Target Partai PAN tentunya secara garis besar di Nusa Tenggara Timur seperti apa? Karena kan partai ini kan sebagai lokomotif ya, sebagai kendaraan untuk kita maju sebagai anggota DPR, sebagai legislatif, ataupun juga sebagai anggota eksekutif. Nah, target PAN di Pileg besok 2024 seperti apa Bang? Di NTT sendiri, terus kemudian target PAN di Pilkada di 2024 juga di bulan November mungkin Abang kalau tidak salah. Seperti apa target PAN? Ya, saya kira hampir sama dengan semua partai ya. Kita akan berkompetisi memberikan yang terbaik untuk kampung halaman kita, untuk daerah kita, untuk provinsi kita. Tapi saya secara pribadi ingin sekali PAN ini menjadi rumah besar anak muda. Menjadi rumah besar bagi seluruh masyarakat di NTT ini, karena begini Pak Yadin, tidak mudah juga dulu kita mensosialisasikan PAN ini. Karena PAN ini sebenarnya partai nasionalis religius. Tapi melekat di pikiran masyarakat. Sebagian besarnya PAN ini partai Islam. Sehingga dulu kalau saya turun ke NTT dulu, awal-awal itu kampanye PAN, oh ini partai Islam. Kita masuk ke Islam, mereka bilang ini partainya Muhammadiyah. Sampai ke Muhammadiyah, kami ini netral. Jadi begitu sulitnya kita menjual PAN ini. Partai PAN ya. Tapi alhamdulillah Pak Yadin, banyak beranggapan partai Islam. Faktanya sekarang hampir semua ketua DPD PAN ini ya tamatan seminari, tamatan frateran. Pak Kistiroko tamatan seminari, Pak Philip tamatan seminari. Itu dulu Pak Ferry Koban juga tamatan seminari, Pak Rofin tamatan frateran. Itu dan sampai ke Pak Marcel itu tamatan frateran semuanya, sehingga image itu berubah. Image itu berubah, kemudian alhamdulillah juga ya PAN sudah mulai diterima oleh masyarakat NTT, terutama di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 ini kita pernah punya sukses yang luar biasa. Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai Timur adalah ketua DPD PAN. Ya. Wakil Bupati Alor ketua DPD PAN. Kita punya ketua DPRD di Manggarai, kita punya ketua DPRD di Manggarai Timur, wakil ketua DPR di Manggarai Barat, wakil ketua DPRD di Ngada, dan itu menggambarkan bahwa dulu yang persepsi yang kurang pas pada PAN sudah mulai diterima oleh masyarakat, karena memang faktanya PAN sudah melakukan sesuatu ikhtiar yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, tentu ke depan kita berharap bahwa PAN ini menjadi rumah besar, sama dengan partai yang lain, bisa menampung aspirasi, memperjuangkan aspirasi, dan bisa juga menampung anak-anak muda atau tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi secara langsung dalam dunia politik. Sehingga saya sama dengan Pak Yadin lah, mengundang ke PAN, mengundang ke Gerindra, mengundang ke PDIP, mengundang ke sama saja. Yang penting kita diberi kesempatan dan bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi harapan banyak orang. Nah, sehingga ya kepada anak-anak muda kalau mau masuk di politik ini, sebentar lagi kita mau pileg ya, tentu rumusnya sederhana. Kita semua punya kesempatan yang sama, karena hukum besi elektoral itu Pak Yadin, kenal, suka, pilih. Ada orang dikenal tapi belum tentu disuka, ya nggak dipilih. Ya. Ada orang disukai tapi sedikit yang kenal, makanya sedikit yang pilih. Nah, hukum besi elektoral itu mengatakan begitu. Semua konsultan politik pasti ngomong begitu. Kalau Anda mau terlibat dalam pertarungan di politik, maka ya Anda harus dikenal banyak orang, Anda harus disukai banyak orang, kemudian akan dipilih. Maka jadilah anak muda yang dikenal. Bagaimana caranya? Datang ke Pak Yadin. Nanti biar Pak Yadin akan cerita, sehingga Anda akan sampai kepada sosok Pak Yadin ini. Ya? Dikenal, anak muda yang dikenal, kemudian dipercaya, dan dipilih. Nah, sehingga ini tidak sulit politik. Hampir sama dengan kita semua udah tahu lah, kalau kita punya hajatan kan kita pingin melakukan sesuatu yang terbaik. Sehingga anak-anak muda kalau mau terlibat di politik, ya sekarang sudah harus mulai tampil. Datang aja ke Millennial Spirit Channel ini, itu sekali tampil di sini, insya Allah itu, ya, kita doakan ratusan ribu yang nonton kan. Oh, kalau Anda punya pikiran yang brilian, Anda punya pikiran jernih, maka insya Allah akan dipercaya banyak orang dan disukai banyak orang.
Nah, saya sama Pak Yadin sama ini. Tiap hari kita berjuang, turun ke masyarakat, itu, mendengar mereka dan mengambil sebagian persoalan mereka dengan usaha-usaha kita yang memang belum maksimal. Tapi inilah yang sudah kita lakukan sehingga masyarakat merasakan pentingnya punya wakil. Baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Intinya bagi saya semua partai ini sama. Karena platformnya juga sama, bagaimana kita membangun negeri ini, menjaga keutuhan NKRI ini, menjaga Pancasila ini, gitu. Kemudian kita bisa hidup rukun sebagai anak bangsa, apapun suku kita, apapun agama kita. Nah, saya sudah membuktikan, misalnya saya Muslim, tapi saya menang di kampungnya Bapak Uskup Flores Timur. 90% yang saya tidak pernah datang. Kenapa? Ya karena kita melakukan sesuatu yang benar-benar tulus gitu, diterima oleh masyarakat. Sehingga walaupun di kampanye, di black campaign, apapun, tapi kalau kita itu kerja dengan benar, kita kerja dengan tulus, akan diterima dengan baik dan tulus juga oleh masyarakat itu. Sehingga saya juga punya keyakinan bahwa anak-anak muda NTT ini bisa lah. Saya dulu Pak Yadin, itu sangat mengidolakan Pak Franseda. Ya? Sangat kagum sama Pak Adrianus Moy. Kemudian Pak Goris Keraf. Ya. Kenapa? Di tengah persepsi buruk orang kepada NTT bahwa kita ini pendidikannya terbelakang, itu, bahwa kita ini tidak mampu. Tapi saya selalu menciptakan, jangan salah. Kami orang-orang NTT ini hebat-hebat. Di zaman Soeharto aja. Walaupun pendidikan kami terbatas, tapi kami permainkan tokoh sehebat Franseda. Itu pakar ekonom yang dipakai di Orde Lama, dipakai di Orde Baru, dipakai di era reformasi sebagai penasihat bidang ekonomi. Kita punya Adrianus Moy, Gubernur Bank Indonesia. Itu yang mencetak uang di negeri ini sampai ada uang 5.000 gambarnya Sasando dan Kelimutu. Artinya mereka itu Pak, berbakti pada negeri ini, bangsa ini, tapi juga mengharumkan kampung halaman kita. Kan tidak mudah tuh. Ada simbol-simbol NTT masuk di mata uang bangsa kita ini. Dari sekian ribu pulau, 34 provinsi, sekian ribu suku ya. Berarti inilah hebat. Saya mengagumi itu bahwa ini orang NTT, di tengah kita dicibir tidak mampu, tapi kita menjadi tokoh yang kemudian berpengaruh dan itu memperkenalkan daerah kita. Ada juga Goris Keraf, pakar tata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan rumpun Melayu, Pak. Itu dari Filipina, Malaysia turun sampai Sumatera. Itu rumpun Melayu bahasa Indonesia nih. Tapi pakar tata bahasanya itu orang Goris Keraf, orang Lama Lara. Lama Lara ini kan kampung kecil, saling kampung saya Lama Kera sana. Kecil, susah. Dulu itu zaman Pak Goris Keraf terkenal tuh Pak, itu listriknya belum ada, jalannya masih susah. Itu. Tapi mereka penikam ikan paus yang hebat. Tapi itu melahirkan orang-orang hebat. Sehingga menurut saya, saudaraku, Pak Franseda, Pak Adrianus Moy, Pak Goris Keraf, itu hidup di zaman dulu yang serba terbatas, susah. Tapi mereka muncul menjadi luar biasa, bukan cuma di kampung halamannya, bukan cuma di provinsi ini, tapi di negeri ini. Orang mengakui, gitu, dan memberi mereka tempat, gitu, menjadi simbol untuk disiplin ilmu yang luar biasa. Nah hari ini anak-anak muda ND, anak muda di NTT, di Flores ini, apa sih yang kurang di kita? Begitu banyak yang kita dapatkan, begitu banyak kemajuan yang sudah kita nikmati. Masa kita tidak mau, gitu, muncul sebagai tokoh-tokoh sehebat Franseda, Adrianus Moy, Goris Keraf, dengan bidang yang kita geluti hari ini. Saya, Pak Yadin, mungkin dengan anak muda yang lain itu ya sedang mengarah ke sana. Itu loh. Amin. Ya, kita ingin berjuang juga kan. Siap. Untuk membuktikan bahwa kita bermanfaat buat kampung halaman, juga ya mohon doa restunya agar bisa juga membanggakan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Oke. Ini Abang, tadi sudah dijelaskan banyak nih Abang sama Abang juga. Saya juga pengen tahu lah secara detail. Ini kan kalau saat ini sudah bahas Nusa Tenggara Timur, saya mau lebih fokus lagi ke kabupaten ini nih Abang. Kira-kira dalam persiapan 2024, kalau saya menceritakan memang PAN, Abang sudah jelaskan bagaimana posisi PAN dengan anak-anak muda. Memang saya juga lumayan mengakui itu, posisi di provinsi juga anak muda banyak di kader PAN yang sekarang duduk di provinsi, dan kita berharap ke depan juga
yang partai-partai lain seperti kami di Gerindra juga menghasilkan anak-anak muda untuk ada di DPR atau posisi-posisi politisi penting di legislatif maupun di eksekutif. Nah ini Abang, target PAN untuk di Kabupaten Ende tentunya ini, dan harapan Abang ini kan ada pilkada juga nih, kami juga seru-seru nih Abang ya. Nah ya semakin kesini semakin sedap-sedap itu Abang informasi terkait pilkada. Seperti apa nih Abang melihat potensi? Abang kan juga putra Ende nih Abang, lahir besar juga di Ende sebenarnya Abang. Kira-kira seperti seperti apa Abang lihat posisi di Kabupaten Ende tentunya? Harapan saya ini momentumnya anak muda. Siap. Ya. Karena saya lihat ini, saya keliling dari Aceh sampai Papua, itu banyak anak-anak muda yang jadi pemimpin eksekutif. Menjadi eksekutif legislatif. Dan NTT ini butuh darah segar agar bisa mengelola anugerah Tuhan yang luar biasa untuk NTT ini, agar kita sama dengan Bali, kita minimal sama dengan NTB, Lombok. Karena kita dulu nih Pak Yadin kan provinsi sudah kecil. Di tahun 58 dimekarkan. Jadi sudah kecil itu melahirkan 3 anak kembar dalam kondisi yang sama, dalam keadaan yang sama, itu menjadi 3 provinsi. Bali, NTB, NTT. Bali sudah maju sekali. Kota internasional, tujuan wisata internasional, rumah sakit kelas internasional, pendidikan internasional, itu wisatanya juga diakui dunia. Padahal menurut saya di NTT juga banyak yang lebih hebat. Tapi belum bisa kita kelola dengan baik. Ini butuh anak-anak muda yang mau membaktikan dirinya untuk kampung halaman ini. Kita bangun daerah kita dengan potensi yang kita miliki, sehingga bukan sekedar kita dikenang oleh orang lain, tapi ini mensejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga saya berharap betul bahwa momentum politik ke depan, baik di pilkada maupun di pileg, ini lahir banyak tokoh-tokoh muda yang hebat, yang bisa mewarnai dunia politik ini. Karena darah segar ini pasti punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan saya kira NTT butuh inovasi, dan itu saya kira ada di anak muda. Sehingga menurut saya, ya tentu PAN juga akan mendorong kader-kader muda di pilkada akan datang. Sehingga nanti kita akan lihatlah mana senior-senior kita yang mau jadi bupati. Ya kita mohon senior-senior ini jangan lupa anak muda. Itu. Agar darah segar ini juga bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi daerah kita. Sehingga Pak Yadin, saya juga sedang menginventarisir anak-anak muda. Salah satunya Pak Yadin juga ini, gitu. Yang saya coba ya mintalah ya, tapi kita lihat keadaan nanti, karena Pak Yadin juga masih dibutuhkan di DPRD provinsi mewakili ND. Tapi tidak ada salahnya kemudian kita menginventarisir seperti Pak Yadin, itu ya Pak Asbullah, itu Pak Veritaso, itu kemudian ya tokoh-tokoh muda bisa mendampingi nanti mungkin Pak Lori, Pak Domi Mere atau yang lain-lain. Jadi kalau mungkin bupatinya senior, ya wakilnya anak-anak muda gitu loh. Jangan sampai ini didominasi semua sama kaum tua ini. Nanti kalau keliling daerah kita juga susah. Gitu. Jadi kita minta apa ya mungkin yang tua ini kan karena punya pengalaman. Itu kemudian mereka lebih wise, mereka bisa lebih tenang mengelola ini, tapi juga harus di backup oleh anak-anak muda yang hebat, yang punya keberanian, punya semangat untuk membangun daerahnya ini. Sehingga saya juga sedang minta kepada Partai Amanat Nasional Kabupaten ND untuk lihat potensi-potensi anak muda kita, baik yang di kota ND, di Rio Selatan, Rio Utara, di ND Tengah, itu di Pulau ND, ada nggak anak-anak muda yang bisa kita kolaborasi? Dan tentu untuk ND ke depan ini saya kira tidak bisa hanya PAN. Saya harus bersama Pak Yadin, saya harus bersama PDIP, harus bersama Golkar, semua partai. Agar apa? Kalau kita ini bersama-sama, duduk bersama-sama, itu saya kira akan lebih mudah kita bangun. Tapi kalau cuma kita hanya mengandalkan pertarungan, hanya raih, hanya ansih kekuasaan, itulah yang kemudian membuat kita itu hiruk pikuk di setiap momentum demokrasi. Tapi setelah itu konfliknya panjang dan kita tidak punya waktu yang cukup untuk membangun ND ini, karena akan terjadi gesek-gesekan ini. Tapi kalau sudah duduk bersama, lalu kita kesepahaman, kita gandengkan yang tua sama yang muda ini, wah saya kira luar biasa. Dan Pak Yadin ini, ND ini kan kota Pancasila. Kalau kota Pancasila itu tentu keragaman, pluralisme ini, semangat pluralismenya itu harus tetap dijaga.
Sehingga ya nanti kalau Pak Lori mau maju ya saran saya ya gandeng Pak Yadin ya toh. Pak Doni Merek kalau mau maju ya gandeng Pak Yadin atau gandeng ini itu ya. Karena Pak Yadin kan sudah teruji Pak. Ya. Pak Hasbullah juga sudah teruji ya toh. Kemudian Pak Feritaso sudah teruji. Ini saya masih muda lah Pak Feritaso. Maksud saya kan ini anak muda di semua partai ada, nanti di Golkar sudah ada siapa lagi yang lain-lain. Dan saya senang tuh misalnya Pak Angelo itu anak muda DPD RI, ada saudara Melki Lakalena, anak muda pimpinan Komisi 9. Kata siapa anak muda nggak bisa? Buktinya DPD RI 4 orang se-NTT dipilih Pak Angelo, suaranya hebat 60.000 di ND. Ada Melki Lakalena, anak muda, sahabat saya dulu sama-sama di Jogja. Saya di HMI, beliau di PMKRI. Sampai sekarang bersahabat dekat. Jadi pimpinan Komisi 9. Dan sudah banyak berbuat juga buat NTT ini. Nah, sehingga jangan dikira bahwa kalau politisi itu saling gontok-gontokan. Enggak juga. Saya dengan Pak Mekeng, dengan Pak Hugo, dengan Pak Joni Plate, dengan Bu Yuli, ya baik saja. Kami semua sama visinya bagaimana dengan posisi ini membangun NTT. Nah, dalam konteks ND ke depan, tentu saya berharap bahwa paketnya itu ya Katolik Islam, tua muda. Sehingga ini paket yang ideal untuk menjaga kebersamaan kita, untuk membuktikan bahwa ND adalah kota Pancasila yang bisa merawat semuanya. Dengan model itulah kita bisa akan membangun ND lebih baik ke depan. Sehingga sekali lagi nih, ya saya terus anak muda saya hitung kan, ada Pak Feritaso, ada Pak Yadin, ada Pak Hasbullah, itu nanti Pak Bambang kalau mau bisa juga Pak Bambang, gitu? Karena siapapun boleh maju. Jadi ini sebetulnya minta maaf ya tadi sudah disebut oleh Abang, tapi ini bukan politik, bukan iklan kampanye, tapi ini penyampaian secara karena sudah teruji terbukti di percaya masyarakat. Oke Abang, ini terima kasih banyak Abang sudah disebut-sebut, tapi ya kayaknya nikmat juga jadi anggota DPR dulu Abang. Tapi tidak Bang, manapun juga kalau sudah diperintah oleh partai kita selalu siap saja Bang. Nah terusnya Bang, saya mungkin sudah agak jauh kita ngobrol, saya mau sedikit Abang apa saja poin-poin penting yang ingin Abang sampaikan, mungkin khususnya untuk ya ke depan, karena Abang sebagai seorang tokoh politik dari PAN yang memang sudah besar di tingkat pusat, mungkin ada penyampaian untuk teman-teman di PAN sendiri, atau mungkin garis besar seluruh anak muda di Nusa Tenggara Timur, mungkin tentunya juga di ND juga, di Manggarai juga, di Labuan juga, bisa memanfaatkan apa saja yang mungkin Abang bisa memberi sedikit informasi atau ilmu kepada kami semua sobat milenial, mungkin yang kami persiapkan ke depan seperti apa untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Ya, tentu saya berharap bahwa kita semua bisa duduk bersama. Siap. Jadi tidak ada yang tabu. Saya ingin sekali suatu saat Pak Yadin kita duduk sama semua anak muda dari berbagai kalangan, gitu. Ya kita saling curhat, diskusi bagaimana kita membangun kampung halaman kita ini. Kalau partai ini kan bukan tujuan kita. Partai ini cuma alat perjuangan kita. Apapun partai sama saja. Yang benar itu kita ini, apapun partai kita bisa duduk bersama untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kalau kita mau maju bersama, yang kita bicarakan itu tujuannya. Jangan asal-usulnya. Nah, yang bikin konflik kita selama ini, selalu kita bicarakan asal-usulnya. Kamu gunung apa pantai? Kamu hitam apa putih? Gitu? Kalau itu yang kita bicarakan, itu kita mengingkari anugerah Tuhan, Pak. Bahwa kita dilahirkan beragam. Nah, kalau kita mau menyelesaikan semua masalah kita, maka yang kita bicarakan itu apa sih tujuan kita? Kalau kita bicara tujuan kita, maka dari manapun asal-usul kita akan ketemu pada titik yang sama. Nah, saya kira di daerah kita ini yang sering kali membuat kita itu agak lambat, karena kita masih berkutat soal asal-usul. Sehingga kadang-kadang kita menghadapi isu-isu krusial itu yang seringkali justru itu menghambat kita untuk membangun ini. Nah, sehingga harapan saya ke depan, jangan lagi kita bicara, kalau mau bangun ND ini jangan bicara oh ini harus partai ini, gitu, harus orang ini, harus dia, harus ini, harus saya dan lain sebagainya. Mari duduk bersama dan mari kita biasakan untuk berkolaborasi, gitu. Nah, bagi saya yang sering saya pantau itu orang NTT ini, termasuk kita di ND atau di mana saja di Flores ini, kita ini kaya secara individu, tapi kita miskin secara kolektivitas. Pak Yadin hebat, Pak Feritaso hebat, Pak Hasbullah hebat, Pak Bento itu juga hebat.
Pak siapa lagi nih? Khairul hebat. Pak Khairul, Pak Erik Lede hebat. Semua hebat. Masing-masing hebat. Tapi kalau duduk bersama, harusnya lebih hebat lagi. Itu harusnya kan besar kita ini. Lebih hebat lagi itu, Pak. Ini yang terjadi seringkali. Kalau duduk bersama, itu tidak pernah selesai. Sehingga saya sering mengatakan bahwa kita NTT ini kaya secara individu, tapi miskin secara kolektivitas. Apa masalahnya? Karena kita bicara asal-usul. Kita tidak bicara tujuan. Kalau kita bicara tujuan, apapun asal-usul kita, justru itu memperkuat kita. Itulah yang diajarkan Pancasila. Itulah kenapa kemudian kita ini harus final dengan NKRI. Karena kita ditakdirkan beragam, gitu, dan dengan keragaman itulah kekayaan yang harus kita satukan untuk mencapai tujuan besar kita bersama. Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok. Kalau politik hanya untuk bicara kepentingan kelompok, maka yang lahir itu disintegrasi. Tapi kalau kita bicara tujuan kepentingan bersama, maka akan ada lahir kolaborasi yang hebat untuk kemajuan yang luar biasa bagi daerah kita. Nah, sehingga menurut saya anak-anak muda, mari kita berkolaborasi. Apapun pilihan politik Anda, jangan pernah tabu duduk bersama untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi kampung halaman kita. Mari kita berkolaborasi dengan kemampuan kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, untuk mewujudkan ND yang lebih baik ke depan, untuk NTT yang lebih maju, dan untuk Indonesia yang lebih hebat. Nah, sehingga ya harapan saya, ya mudah-mudahan dengan channel ini itu bisa menginspirasi, gitu. Ada kelompok-kelompok pertemuan, gitu. Diskusi-diskusi yang rutin kita lakukan di ND ini bersama semua elemen. Sehingga ya anak muda, misalnya di mahasiswa ada HMI, ada PMKRI, ada GMNI, gitu, ada IMM. Saya begitu Pak Riyadin. Staf saya itu ada dari PMKRI, namanya Ignatius Patiola, ada aktivis GMNI Vincent Ledor, ada IMM namanya Din Salahuddin, ada HMI namanya Komarudin. Saya sejak awal tuh ngumpul ini. Ya. Agar apa? Tadi, belajar berkolaborasi agar kita bisa sampai pada tujuan besar kita. Tapi kalau kita kemudian saling menafikan, wah sudah. Ya kita akhirnya sama begini, ketinggalan terus dibandingkan yang lain. Kita lebih banyak menonjolkan individu daripada komunitas. Oke Abang, kayaknya sudah tidak terasa kita ngobrol sudah banyak waktu. Terima kasih banyak Abang sudah mau hadir di Millennial Spirit Channel. Sudah menemani saya di ngobrol sesi dengan suasana yang berbeda. Memang sengaja saya tampilkan suasana berbeda karena yang hadir ini kan orang yang berbeda menurut saya. Yang masih muda juga dan juga punya pemikiran yang bagus. Salah satu juga putra NTT yang ada di DPR RI. Dan Sobat Milenial, semua yang sudah dijelaskan oleh Abang Ayo tadi, itu juga banyak poin-poin penting yang sudah disampaikan untuk Sobat Milenial semua, termasuk saya juga dan juga anak-anak muda, bagaimana kita berpolitik dan juga bagaimana kita mempunyai satu tujuan walaupun kita berada dari posisi yang berbeda-beda, yang sudah dijelaskan bagaimana arah kita ke depan. Yang penting tujuan kita tetap sama, bagaimana membangun daerah kita ND, bagaimana membangun daerah kita Nusa Tenggara Timur tentunya, dan juga bagaimana membangun Indonesia lebih hebat ke depan. Demikian Sobat Milenial, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana AT, tahun OT. Salam spirit Abang. Salam.